Malam merangkak mendekat, membawa kabut tebal yang menyelimuti Lawang Sewu. Di balik dinding-dinding kokoh yang menyimpan ribuan kisah, ada sebuah rahasia kelam yang tak bisa dilupakan. Dengan setiap bentakan angin, bisikan arwah para korban banjir yang terperangkap di tempat ini seakan mengalun lembut, menggema di telinga. Mereka, yang tak pernah mendapatkan keadilan, kini gentayangan, merindukan tempat yang dulu menjadi kediaman mereka. Bayangkan, di malam yang mencekam ini, saat hujan mulai mengucurkan air, gedung megah itu seakan hidup. Suara gemericik air dari atap yang bocor menambahkan nuansa mistis. Kalian mungkin bisa merasakan hawa dingin yang menyentuh kulit, atau mungkin aroma basah yang khas, membawa ingatan jauh ke masa lalu. Apakah kalian sebenarnya merasa ada yang memperhatikan? Setiap langkah yang diambil terasa berat, seolah ada tangan tak terlihat yang menahanmu. Siapa yang bisa mendengar raungan dan tangisan yang terpendam di lubuk hati gedung ini? Selamat datang di Lawang Sewu, tempat di mana arwah para korban bersemayam, menunggu mimpi dan harapan yang melebur dalam gelapnya sejarah. Lawang Sewu, sebuah gedung megah dengan 1000 pintu yang berdiri angkuh, ibarat saksi bisu perjalanan waktu. Didirikan oleh tangan-tangan Belanda pada awal abad ke-20, gedung ini awalnya diperuntukkan sebagai kantor perkeretaapian. Namun, di balik keindahannya yang arsitektural, terbungkuslah kisah duka dan tragedi yang tak terucapkan. Mari kita membayangkan suasana saat itu. Tahun 1907, sinar matahari memancar cerah, menembus celah-celah pintu kayu yang megah. Namun, lambat laun, bayangan kelam mulai menggantung pada masa yang akan datang. Masuki tahun 1940-an, saat Perang Dunia Kedua menuju puncaknya. Lawang Sewu kini bukan lagi sekadar tempat administratif. Ia bertransformasi menjadi penjara yang mengerikan, arena di mana teriakan para pejuang terkurung menggema di lorong-lorong sepi, berbaur dengan aroma lembab bekas keringat dan darah. Apa jadinya jika kita bisa mendengar bisikan mereka? Jeritan tak berujung yang mengisi udara di sini? Cerita demi cerita pun terukir, menciptakan kesan yang mendalam. Lawang Sewu, lebih dari sekadar bangunan bersejarah, kini menjadi tempat persinggahan arwah-arwah yang penasaran. Mereka adalah para korban yang tak pernah pergi, terjebak dalam jejak-jejak waktu. Dan bagaimana dengan kalian? Siapa di antara kita yang berani menelusuri setiap sudutnya dan mendengar kisah dari balik pintu-pintu yang menunggu untuk dibuka? Di tahun 1950, Semarang dilanda banjir besar yang merenggut banyak nyawa dan menghancurkan banyak tempat, termasuk Lawang Sewu, yang dulunya megah. Gertakan air bah seolah mengisi lorong-lorong gelap dan menenggelamkan gemuruh kehidupan. Dalam kondisi panik dan kekacauan yang tak terhindarkan, suara teriakan memohon pertolongan terdengar menggema di antara reruntuhan. Suara-suara itu, yang penuh harap, seolah merayap menyeramkan di balik tembok-tembok tua. Namun, sayangnya, harapan itu pupus di antara derasnya aliran air. Bayangkan gelap yang merangkul mereka, berusaha untuk bertahan di tengah benda-benda yang terombang-ambing. Suara air mengalir dan desisan rintik hujan membangkitkan kembali kenangan akan momen-momen menyakitkan itu. Hujan, dengan getirnya, menjadi saksi bisu dari insting bertahan hidup yang terputus. Setiap tetesnya meresap ke dalam jiwa, seakan menyalakan kembali ingatan akan tragedi yang tak terlupakan. Jika kita mencermati lebih dalam, kita mungkin bisa mendengar sesuatu dari kejauhan itu. Suara-suara yang penuh rasa sakit dan gelisah, bagaikan jari-jari lembut yang menggapai dari dalam kegelapan, berusaha meminta keadilan yang tak kunjung datang. Tidakkah kamu merasakan kehadiran mereka? Sebuah rasa bersalah yang bergetar di udara? Dalam jejak-jejak waktu. Dan bagaimana dengan kalian? Siapa di antara kita yang berani menelusuri setiap sudutnya dan mendengar kisah dari balik pintu-pintu yang menunggu untuk dibuka? Lawang Sewu, gedung megah yang kini menjadi saksi bisu sejarah kelam, memiliki aura mistis yang tak pernah padam. Di antara dinding-dindingnya yang berwarna pudar, hantu-hantu para korban banjir beredar, seolah terjebak dalam limbo antara kehidupan dan kematian. Kau tidak sendirian, kami ada di sini, mungkin itulah yang mereka ingin sampaikan kepada kita yang berani mendekat. Banyak pengunjung mengaku merasakan kehadiran yang tak kasat mata. Beberapa dari mereka bercerita, saat melangkah melewati lorong-lorong panjang yang berjejal, mereka merasa seolah ada bayangan samar melintas di tepi penglihatan, seperti suara berbisik yang terbawa angin, memanggil nama mereka dengan nada perlahan, mendayu-dayu. Apakah hanya imajinasiku? Pikir mereka. Ketika hujan mulai turun, saat dedaunan bergetar oleh angin yang dingin, tidak jarang para pengunjung tersentak mendengar suara derap langkah tercepat, seperti segerombolan arwah yang berlari dalam kepanikan, tak mampu melepaskan diri dari kenangan menyakitkan. Ada yang merasakan pelukan lembut dari udara dingin, seperti belayan seorang ibu yang tak pernah keberatan.
namun membeku dalam kesedihan. Pernahkah kalian merasa ada seseorang di belakang? Suara bisikan yang samar atau langkah kaki yang tak terlihat, membuntuti langkahmu? Dalam keheningan tersebut, hati kita berdebam, bertanya-tanya, siapa yang menanti di balik pintu-pintu yang penuh rahasia? Ketika malam menjelang, Lawang Sewu seolah dihidupkan dengan aura misterius yang sulit dicerna. Tiang-tiang megahnya yang dulu menjadi saksi bisu sejarah, kini tampak melamun dalam kegelapan. Suara gemericik rembesan air dari atap tua yang bocor, berpadu dengan derasnya hujan, menciptakan melodi seram yang mengusap telinga. Setiap detik terasa lambat, dan angin malam yang berhembus kencang tak ubahnya sebagai bisikan lembut. Apakah itu suara arwah yang merindukan damai? Pemburu hantu yang berani datang, dilengkapi dengan senter dan alat pengukur suhu, merasakan denyut ketegangan saat melangkahkan kaki. Di antara lorong-lorong yang gelap, setiap derak kayu seolah-olah membisikkan rahasia. Dengan suara gemuruh petir memecah kesunyian, saat itulah kita dihadapkan pada gambaran huru-hara air bah yang membawa banyak nyawa pergi. Apa rasanya terjebak di ruang waktu yang dihantui kenangan pahit? Apakah kamu bisa membayangkan mereka, merindukan masa lalu yang takkan pernah kembali? Saat senja berganti malam total, jiwa-jiwa yang terjebak mulai keluar dari tempat persembunyian mereka, seolah menunggu untuk terhubung kembali dengan dunia hidup. Tak terbayang oleh kita, mungkin mereka memandang, menanti kita dalam keremangan ini. Masihkah berani melangkah lebih jauh, mengemudikan rasa takut di lorong-lorong yang menantang ini? Setiap langkah yang kau ambil, tak terhindarkan, ada sesuatu yang mengintai. Apakah itu hawa dingin yang merayap, suara langkah kaki yang samar, atau mungkin bayangan yang tak terlihat, membuntuti langkahmu? Dalam keheningan tersebut, hati kita berdebam, bertanya-tanya, siapa yang menanti di balik pintu-pintu yang penuh rahasia? Selama bertahun-tahun, teka-teki mengenai Lawang Sewu terus menarik perhatian para peneliti dan penulis. Dengan suasana sekeliling yang tak jarang bikin merinding, mereka menyusuri lorong-lorong gelap dan ruang-ruang yang seolah menyimpan rahasia. Bau lembab dan debu yang menempel di dinding tua seakan menjadi saksi bisu bagi peristiwa tragis di masa lalu. Laporan demi laporan, foto-foto kuno, dan kisah-kisah dari saksi mata semakin menguatkan aura misteri tempat ini. Salah satu dari banyak cerita yang mencuat adalah pengalaman seorang penjaga gedung. Ia mengaku pernah mendengar suara lembut bernyanyi dari dalam kegelapan ruang bawah tanah. Dengan perasaan takut dan penasaran, ia berusaha mendekatinya. Dalam hening seketika, terdengarlah suara yang indah, menyentuh dengan nada melankolis, seolah merangkai waktu yang hilang. Suara itu, katanya, tak pernah berujung, dan membuatnya merasa seolah terperangkap dalam lingkaran waktu. Kisah ini mengundang seorang mahasiswa untuk menyelidikinya lebih jauh. Ia memberi catatan bahwa banyak pengunjung merasakan kehadiran yang kuat di dalam gedung ini. Ada yang merasa terhubung dengan arwah-arwah yang tertinggal, seolah mendengar bisikan dari jiwa-jiwa yang ingin berbagi cerita. Suara siapa yang menyanyikan nada-nada itu? Adakah rindu dari mereka kepada dunia yang dicintainya? Atau mungkin, mereka berharap seseorang mau mendengarkan kisah mereka yang telah lama terabaikan? Dalam keheningan tersebut, hati kita berdebam, bertanya-tanya, siapa yang menanti di balik pintu-pintu yang penuh rahasia? Kisah yang dituturkan oleh para saksi mata seringkali memiliki daya magis tersendiri, seolah mereka adalah jendela menuju dimensi yang tak kasat mata. Mari kita simak pengalaman salah satu pengunjung yang berani menjelajah sudut-sudut misterius Lawang Sewu. Saat menjelajah di lantai atas, istrinya tiba-tiba merasakan gelombang hawa dingin yang menyelimuti mereka seperti kabut menyeramkan yang menembus pakaian. Dia menoleh. Seketika pandangannya tertuju pada sosok seorang wanita berpakaian putih yang anggun namun menakutkan, berdiri di ujung koridor. Dalam sekejap, wanita itu melangkah pergi, menghilang ke dalam bayang-bayang kegelapan, meninggalkan bekas ketakutan yang mendalam di hati mereka. Jantung berdebar, napas serasa tertahan. Apakah ini hanya imajinasi mereka? Ataukah kehadiran alam lain yang ingin berkomunikasi? Sementara itu, sekelompok remaja yang nekat melakukan eksplorasi di area basement menghadapi momen yang lebih menyeramkan. Ketika aura gelap menyelimuti, tiba-tiba terdengar suara dentingan gelas pecah, jelas dan tajam, seolah provokator malapetaka yang tidak terlihat. Mereka menengok satu sama lain, ketakutan menghantui setiap detakan jantung mereka. Dalam sekejap, seolah semuanya terhenti, suara itu menciptakan kenangan tak terlupakan. Adakah sesuatu yang mengintai di balik kegelapan? Momen-momen itu menimbulkan pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi di dalam Lawang Sewu ini? Sementara, arwah-arwah yang terperangkap mungkin berharap seseorang mau mendengarkan kisah mereka yang telah lama terabaikan. Dalam keheningan tersebut, hati kita berdebam, bertanya-tanya, siapa yang menanti di balik pintu-pintu yang penuh rahasia?
Sampai hari ini, misteri yang menyelimuti Lawang Sewu masih menjadi teka-teki bagi banyak orang. Mengapa arwah-arwah yang terlupakan ini masih gentayangan di lorong-lorong yang gelap dan dalam? Apakah mereka menangisi ketidakadilan yang didapatkan, ataukah terjebak dalam kenangan pahit dari masa lalu yang kelam? Suara angin berdesir di antara reruntuhan makam-makam tua seakan menjadi saksi bisu, menggema seperti sebuah panggilan yang tak terjawab. Bayangkan dirimu berjalan di dalam gedung megah ini, dengan sinar rembulan menembus jendela-jendela berdebu, membentuk bayangan misterius di dinding. Di sudut-sudut, kamu mungkin dapat merasakan kehadiran yang tidak kasat mata, seakan ada yang mengawasi setiap langkahmu. Ketenangan malam malah menambah suasana mencekam, mengingatkan kita bahwa di setiap sudut Lawang Sewu, kisah yang tak terucapkan selalu menyimpan nyawa yang berharap diperhatikan. Setiap tahun, para pencari tahu berbondong-bondong mengunjungi lokasi ini, terpesona oleh keangkerannya. Mereka mencari jawaban, sesuatu yang bisa menjelaskan cerita memilukan di balik dinding-dindingnya. Namun, semangat arwah-arwah ini tetap menyala, sama sekali tidak pudar. Kenangan mereka, seolah sedang berputar dalam siklus tanpa akhir, menunggu seseorang untuk berhenti dan mendengar. Saat kamu terjebak dalam kisah ini, adakah rasa ingin tahumu yang menggelora, atau justru ketakutan yang menjalari tengkukmu? Bisakah kamu mendengar bisikan mereka saat malam menggelap? Siapa yang tahu, mungkin di balik pintu-pintu yang penuh rahasia ini, ada jiwa-jiwa yang menanti untuk diceritakan. Lawang Sewu, sebuah bangunan megah yang dibangun pada tahun 1904, seharusnya menjadi saksi bisu sejarah bangsa kita. Namun kini, ia bertransformasi menjadi tempat yang terperangkap dalam kegelapan. Di dalam dinding-dindingnya yang usang, terhimpun kisah-kisah tragis para korban banjir yang tak pernah mendapatkan keadilan. Suara deras air hujan yang menampar atap, seakan menjadi lagu pengantar bagi jiwa-jiwa yang merindu untuk diceritakan. 4 dinding ini, penuh dengan suara ratapan yang seolah datang dari jauh. Bagaimana perasaanmu saat mendengarnya? Adakah rasa mencekam yang menjalar di kulitmu saat bayangan bergerak di sudut mata? Malam semakin larut, dan semilir angin membawa aroma lembab bercampur kesedihan. Setiap langkah yang kamu ambil di tempat ini, terasa seperti melangkah di atas cerita-cerita yang belum usai. Mungkin mereka ingin memberitahu kita sesuatu, agar kita tidak melupakan mereka dan sejarah kelam yang menimpa mereka. Percayakah kamu bahwa angin malam ini bisa menjadi sarana untuk mendengar bisikan arwah-arwah tersebut? Terima kasih telah menyusuri lorong-lorong misterius dan angker Lawang Sewu bersama kami. Apakah suasana menyeramkan itu masih terasa? Silakan tinggalkan komentar, dan bagi pengalamanmu tentang tempat-tempat angker lainnya. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.